Tapi kalau ini kan sudah mengawalinya tadi, ini memberi pelajaran Mbak Salma pada para pemirsa supaya ini tidak terjadi diulang di tempat yang lain. Jadi akhirnya kayak tadi mestinya kan tanggung jawabnya pada suami. Jadi ketika sudah berbuat itu harus bertanggung jawab, dan ketika sudah menikah ya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Tapi kan karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah, akibatnya kan terjadi diambil alih Mbak Salma yang masih usia sangat muda dengan hamil tadi, kemudian jualan ke sana kemari. Ini kan berat yang sangat berat, penderitaan yang dialami. Ya karena tadi berbuat awal itu Sama sampai kapan suaminya? Sama saya Sampai lahiran. ya sampai pada akhirnya dia kerja, tapi hasil uangnya itu dikasih ke uangnya, bukan malah dikasih ke saya, tapi malah ke uangnya. Supaya dia mentingin istri sama anak, tapi malah mentingin buat uangnya. Saat ini oke, dia berpikir untuk keluarganya, di mana dia rumah saja, tapi dia melalaikan, dia tidak memberikan nafkah ke istri dan anak-anaknya. mungkin begini Mas Ali, mungkin tadi di mata suaminya karena istrinya Salma ini kan Mbak Salma dititipkan di uangnya, jadi menurut perasaan dia, saya menangkap ini mungkin dikasihkan nama uangnya dengan harapan uangnya akan membagikan, kira-kira begitu ya. Ngomong begitu nggak suami? Enggak. Ya tentu kalau semacam ini suami yang tidak dibetulkan, harusnya memberikan nafkah dia kepada istri dan anak tanpa istri dan anaknya tadi itu, tapi kan ini tidak didapatkan, berarti kan komunikasinya tidak baik. Mestinya ketika menyampaikan keuangannya, wah ini saya kasih duit, ini kebutuhan untuk Salma di sini, kan gitu kan, mungkin di familinya tinggal di rumah uangnya, gak enak juga ngasih tidak uangnya. Jadi ada dua mispersepsi ya, persepsi daripada Mbak Salma sebagai istri dan kemudian suaminya sih yang harusnya bertanggung jawab untuk memberikan akhir batin yang terjadi. Tahu itu, kemudian Mbak Salma reaksinya apa? Saya pulang karena saya udah capek. Saya pulang ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang tua. Suami tahu Mbak Salma pulang ke rumah orang tua? Tahu Tahu. Dia nggak nahan Mbak Salma untuk sama nggak sekali pulang. enggak. Dibiarkan begitu aja. Iya, dia ngebiarin gitu aja, bener-bener cuma sampai akhirnya anak saya sampai itu dia buang air. Saya minta uang ke dia, saya telepon dia, saya WA dia, gak ada respon sama sekali. Sampai akhirnya dia, saya bilang, anak saya mau gimana saya? Sampai akhirnya dia kembali dengan saya buat ngambil saya ke orang tua saya. Itu cukup sekitar mau 3 bulanan lah di rumah orang tua saya. Sampai akhirnya ada keributan di situ sama orang tua saya, karena orang tua saya ngeliat saya sering nangis gitu kan. Saya nggak mau, saya kembali lagi sama dia karena saya ngeliat anak saya udah sering manggil-manggil saya. Jadi Mbak Salma memutuskan kembali lagi. Dan di situ ada perjanjian. Assalamualaikum. Salma. Waalaikumsalam. Kita bilang kami kesini jemput kamu sama anak kita. Aku akan berusaha menjadi yang lebih baik, membahagiakan kamu sama anak kita. Salma. Siapa sih? Kamu lagi mau ngapain kamu sini? Berani-beraninya kesini lagi ya? Saya menjemput anak sama istri saya, Pak. Saya berjanji akan membahagiakan dia, Pak. Selama ini kamu kemana? Kamu tahu nggak? Kamu pernah nafkahin dia nggak? Sementara anak kamu sakit, mana kamu nengokin? Saya minta maaf, Pak. Saya akan berusaha membahagiakan dia sekarang, Pak. Udah pergi sana kamu, pergi! Ada apa sih, Dik? Ini, Bu. Kamu! Ngapain lagi kamu kesini? Maafin saya, Bu. Saya janji saya akan berubah. Saya akan membahagiakan anak sama istri saya, Bu. Apaan janji-janji? Nggak ada janji-janji. Udah, pergi kamu, pergi! Sama masuk, Bu. Boleh masuk, Bu. Ayah. Saya mau kuliah. Beri mata adik kesempatan. Sama, kamu ngapain sih bela-belain suami kayak gini? Nggak ada turunan nih suami kayak gini. Mas Abi udah jauh-jauh datang sini. Beri kesempatan ya. Mana tahu setelah kejadian ini
Saya akan berubah. Saya akan bahagiain anak sama istri saya. Satu lagi, kalau sampai kamu ngecewain harapan saya nggak segan-segan untuk memisahkan kalian. Ingat itu. Ibu Salma, kamu sorry sini. Ya udah, masuk kamu. Terima kasih Pak. Oke, Pak Ustadz, suaminya udah dikasih kesempatan ke orang tuanya dan juga Mbak Salma sudah membuka hati kembali untuk kembali ikut suaminya. Ternyata di situ Mbak Salma dan juga suaminya selingkuh dan juga tetap berlaku kasar nggak? Masih Iya, kan? dia tetap masih berlaku kasar sama saya. Kasurnya itu jangan ucapan atau fisik? Dia fisik sampai waktu itu dia pernah mengenai saya di situ. Gara-gara apa? Itu gara-gara Si cewek itu siapa? Atau Iya, tanya soal iya, perempuan? iya. Nah udah gitu akhirnya saya juga sempat saya sakit juga, suami nggak pulang juga. Nah akhirnya di situ apa namanya, saya ada teman lama saya gitu kan, ketemu sama teman lama saya cerita sama dia, akhirnya saya ketahuan sama uak dari suami saya itu kan. Begitu saya dipanggil sama Keluarga besarnya? dikumpulin gitu kan. Akhirnya udah gitu saya bukannya malah dibelain, tapi malah saya dipojokin sama suami saya. Sampai akhirnya di situ saya dipulangin sama mereka orang tua saya. Bukan orang waktu curhat sama temennya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ada dua-duanya mengundang dia, kemudian langsung menuduh kalau dia ada apa-apa di luar, tidak apa sama suaminya, sampai akhirnya dia dipulangkan ke posisi ke mungkin Mbak Salma merasa dirugikan di situ ya. Pelajaran untuk kita semua, awal yang tidak baik maka nanti akhirnya juga akan mengikuti. Kecuali awal yang tidak baik kemudian ditaubati, dibangun kebersamaan, nilai-nilai agama ditumbuhkan, maka insya Allah Allah akan memaafkan. Taubat ini maka kemudian Allah akan membimbing. Nah tadi tidak dicerita Mbak Salma bagaimana kehidupan keagamaan di rumah. Jadi mestinya ketika kasus yang pertama tadi sudah terjadi, ini sudah khilaf besar, masing-masing dosa besar ini sudah ditaubati, kemudian apa, nuansa keagamaan ditumbuhkan oleh dua orang ini, jadi bertaubat kepada Allah karena sudah melanggar ketentuannya di cara tadi, maka ditaubatinya. Tapi kan tidak terjadi, kemudian akhirnya kan memunculkanlah saling suzon. Mbak Salma menyatakan bahwa suaminya melakukan perselingkuhan, yang sana mempersepsikan yang sama juga. Maka kemudian ketika posisi masing-masing persepsikan diri, mesti harus dua keluarga dipanggil. Keluarga Mbak Salma, keluarga dari laki-laki menyampaikan untuk mencari titik temu dan jalan keluarnya. Tidak dibolehkan kemudian Mbak Salma dihadirkan itu keluarganya laki-laki, kemudian keluarganya mensidangkan, akhirnya kembali yang terjadi semacam itu. Kemudian akhirnya Mbak Salma kembalikan lagi. Nah inilah ketika para pemirsa, ketika ada konflik keluar rumah tangga dan tidak bisa diselesaikan oleh suami istri, maka hakaman itu hakimnya itu adalah dua keluarga, keluarga perempuan, keluarga laki-laki, untuk sedang mencari titik temu. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Kalau masih bisa dibina, diteruskan, diluruskan, ini adalah tujuannya. Dan tidak boleh ada melakukan lagi itu keputusan suaminya. Yang kedua, tidak boleh suami dengan mudah melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Sering kita menjumpai kekerasan dalam rumah tangga itu yang paling menderita adalah kaum perempuan adalah para istrinya. Tentu ini tidak dibolehkan. Apalagi tadi itu tanggung jawab seorang laki-laki, suami, dari nafkah lahirnya tidak terpenuhi sama sekali. Kemudian apalagi kemudian sudah ada unsur bermain wanita lagi dengan selingkuh. Tentu inilah yang kemudian memicu ketegangan, dan sekaligus inilah yang akan memutus tali pintu rahmat Allah yang dimunculkan. Akhirnya apa? Panas kehidupan rumah tangga. Dan berikutnya lagi, suami tadi itu kan apa? Karena nafsunya yang bergelora sehingga emosinya itu kemudian akhirnya memunculkan tangannya ringan memukul istrinya tidak sepatutnya. Mbak Salma setelah dipulangkan, kemudian apakah suami ada menghubungi Mbak Salma? Iya, dia balik lagi, ngambil saya lagi dengan janji manisnya dia. Dan Akhirnya lagi saya orang tua balik. kerayu lagi. Iya. Orang tua melakukan lagi. Akhirnya saya balik lagi sama dia, ketahuan lagi dia selingkuh, video callan. Saya tanya itu siapa, dia nggak jawab. Sampai
ini apa-apaan sih? Ini cuma teman lama aku. Temen, kamu manggil-manggil saya, kamu bilang teman. Kamu nggak percaya? Ini teman lama aku. Baru kemarin kamu janji sama bapak, sekarang kamu ulangin lagi kesalahan kamu, Mas. Kamu berani ya sama aku? Mas, kamu mau ngapain? Udah, diam aja. Bagus kamu lainin aku aja. Saya jauh dari nilai norma-norma yang baik untuk seorang suami, mengulangi lagi kembali perbuatannya, selingkuh lagi, dan ada yang lebih mengagetkan lagi adalah memasang hubungan tapi di depan anaknya ya Allah. Ini tidak hanya melanggar syariat agama, tapi juga sudah melampaui norma akal sehat. Orang tidak berangkat sekalipun akan menjadi semacam itu. Karena apa? Karena itu kalau itu dilakukan maka akan memberikan contoh kepada anaknya. Makanya kan Nabi SAW itu kan selalu memberikan teladan kepada kita, memberikan contoh. Bahkan begini, apabila suami istri itu bertengkar saja tidak dibolehkan terlihat terdengar oleh anaknya, apalagi terlihat oleh anaknya. Kenapa? Supaya anaknya secara psikis tidak menyaksikan bahwa ayah dan ibunya sedang bertengkar. Yang kedua, secara visualitas supaya anak tidak pernah melihat dan kemudian tersimpan di dalam alam memori bawah sadar dia. Kalau ketika anak ini dewasa akan diputar ulang pengalaman gurunya, sekaligus ayah dan ibunya sekaligus juga akan diulang. Dia ingin mencontoh apa yang terjadi